Romo, ada mujizat pagi ini. Saya bilang, mujizat apa? Itu tuh, teman-teman Legio Maria kan minta 2 kendaraan ke Polres kan? Lalu saya siapkan 2. Saya tadi di Ampenan itu berpikir, mereka mampir di Mataram, pasti ada sesuatu. Jadi saya kemudian mampir ikut mereka di Mataram. Ternyata sampai di Mataram, manusianya banyak. Lalu bagaimana mereka ini diangkut? Terus bagaimana Pak Deki? Ya itu yang saya mau ceritakan ke Romo sekarang. Saya bilang, Pak Deki masih ingat nggak apa tulisan di atas gua Maria yang ada di rumahnya Pak Deki yang diberkati beberapa hari lalu? Terberkati. Jadi ingat kata-kata malaikat, Maria, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ini kata kunci. Apapun persoalan, tetap dia dapat kasih karunia di hadapan Allah. Kita punya persoalan apapun, kita punya kasih karunia di hadapan Allah. Tidak mungkin Tuhan lahirkan suster kalau Tuhan tidak cinta pada suster. Tuhan tidak mungkin lahirkan saya kalau Tuhan nggak bisa hidup lilinnya ya. Biar sudah, nggak usah. Nggak usah, dari memati lagi. Cek. Kita mulai sudahkah? Langsung. Tes. Cek. Hai. Tes. Ya. Hah. Ada Mi? Bunyi. Oke, selamat pagi semua. Ternyata saya dulu punya lagu Maria ya. Tadi Mei bilang mau dinyanyikan. Saya tanya kamu dulu, mau saya nyanyikan? Mau. Tapi saya lupa kata-katanya. Karena kata-kata lagunya tidak penting. Kan yang lebih penting kan Bunda Maria selalu berjalan bersama saya. Karena yang paling penting itu sabda menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Ini kitab suci. Dulu Monsinyur Sipri di Ruteng, waktu masih muda, dia pergi KKR. Tahu KKR kan? Apa namanya? Ya, pokoknya kebangunan rohani. Dia pergi sebagai pastor muda, kan ada banyak pendeta. Lalu pendeta tanya, Romo punya kitab suci mana dan umat? Dia bilang apa? Saya tidak bawa kitab suci. Karena bukan kitab suci itu yang lebih penting, tapi bagaimana diri saya menjadi kitab yang hidup untuk menyucikan kalian. Nah, Gereja Katolik tidak terlalu penting hafal kitab suci. Tanya Pak Remi mereka itu. Karena untuk apa menghafal kitab suci kalau memang dalam hidup kita tidak menjelmakan kitab itu dalam hidup. Nah, Maria itu seorang figur yang rela membuat kitab suci itu menjadi manusia. Percaya atau tidak? Alasannya apa kamu percaya bahwa Maria itu menjadi pribadi yang rela menerima sabda yang menjelma itu untuk menjadi manusia? Alasannya? Oke, itu yang saya mau katakan kepada suster, Bapak Ibu, saudara-saudari. Yang pasti, sebelum kita masuk ke tema bangkit dan bergerak bersama Bunda Maria untuk melayani Tuhan melalui sesama mewujudkan perdamaian, saya mau bilang begini dulu. Pertama, tadi malam Ibu Dice chat saya begini. Romo, doakan supaya besok cuacanya cerah. Lalu saya bilang, rasanya suara saya lebih bagus daripada pakai itu ya. Lalu saya bilang, resiko buat kegiatan di alam pas lagi musim hujan. Tapi saya dahulu dengan hehehe dulu. Artinya apa? Bukan saya tidak mau berdoa, tapi saya mau tantang supaya Ibu Dice itu berdoa lebih kuat lagi, supaya hari ini
Karena kalau saya jawab oke, dia tidak berdoa, kan Romo sudah berdoa. Maksudnya supaya kita tetap sama-sama berdoa. Kemudian hari ini kan cuacanya cerah, berarti hasil dari doa kita. Lalu sebelum ke sini, saya juga didatangin dan ditunggui oleh Pak Deki. Pak Deki itu kan yang urus kamu punya kendaraan ke sini. Kalau tahu begini soalnya tadi kan kita bawa yang lebih aman. Pak Diki ini tunggu saya, lalu dia mau bilang begini, Romo, ada mujizat pagi ini. Saya bilang, mujizat apa? Itu tuh, teman-teman Legio Maria kan minta 2 kendaraan ke Polres kan. Lalu saya siapkan 2. Saya tadi di Ampenan itu berpikir, mereka mampir di Mataram, pasti ada sesuatu. Jadi saya kemudian mampir ikut mereka di Mataram. Ternyata sampai di Mataram, manusianya banyak. Lalu bagaimana mereka ini diangkut? Terus bagaimana Pak Deki? Ya itu yang saya mau ceritakan ke Romo sekarang. Saya bilang, Pak Deki masih ingat nggak apa tulisan di atas Gua Maria yang ada di rumahnya Pak Deki yang diberkati beberapa hari lalu? Bunda Penolong Abadi. Artinya ini kan kegiatan Legio Maria. Mau menunjukkan bahwa benar nggak Bunda Maria itu penolong abadi? Oh iya ya Romo ya. Terus bagaimana tadi? Saya telepon ke kantor. Kami ini kekurangan 1 mobil, masih bisa. Walaupun rasanya susah karena hari ini libur kan. Ternyata mereka bilang, oh coba kami cari. Akhirnya singkat cerita dapatlah 3 mobil untuk kamu bisa ke sini. Lalu saya bilang dia begini, terbuktikan kalau Bunda Maria itu penolong abadi. Bukan penolong abal-abal, penolong abadi. Lalu dia bilang, terima kasih banyak Romo. Kenapa? Romo waktu itu, waktu tanggal 13 kalau tidak salah ya, khotbah tentang Gua Maria saya, lalu ada kata-kata kitab suci di pintu gua, itu di bagian bawah, Roma 55. Saya kasih tahu istri saya dan anak saya, kenapa kamu tulis 55? Itu kan karena tahun kelahiran saya tanggal 5 bulan 5. Tapi dengar Romo omong, kami lalu mengerti, kok bisa ya? Kenapa? Roma 55 itu kan tema tahun Yobel 2025. Yang berharap pada Kristus tidak pernah mengecewakan. Lalu istri saya bilang, iya ya Pak ya. Nah, itulah Bunda Penolong Abadi. Waktu misa tanggal 13 kan pernah saya bilang, Bapak Ibu, tidak pernah ada orang yang gagal kalau doanya minta melalui Bunda Maria. Karena per Mariam ad Jesum. Bersama Bunda Maria kita sampai kepada Yesus. Dan orang yang minta sesuatu kepada Tuhan melalui Bunda Maria pasti agak susah untuk tidak dikabulkan. Rata-rata orang buat novena 3 Salam Maria pasti sukses. Kalau tidak sukses, bukan novenanya yang salah, tapi orang yang berdoa yang imannya tidak benar ya. Kalau dia berdoa dengan penuh iman, tidak akan pernah gagal, karena Bunda Maria tidak pernah bohong. Nah, ketika hari ini kita merenungkan tema mewujudkan perdamaian sama Bunda Maria, ini juga tema yang sangat relevan dan aktual. Kenapa? Kalau kita lihat kenyataan dunia kita sekarang, memang lagi susah damai. Mau perang dunia ketiga ini di level internasional. Donald Trump dan Amerika lagi merancang-rancang untuk penyerangan. Baik ke Iran, ke Greenland, setelah mereka copot itu Presiden Venezuela. Jadi sekarang tuh ada isu ketidaktenangan dunia atau perdamaian dunia itu diobok-obok karena masalah apa? Intinya susah menemukan damai di zaman sekarang. Nah, kalau kita kembali ke cerita Bunda Maria menampakkan diri baik kepada siapa di Lourdes, Santa Lucia di Lourdes, dan 3 bocah di Fatima, pesan penting yang disampaikan oleh Bunda Maria itu apa? Berdoa rosario untuk perdamaian dunia, karena dunia terus berperang.
Jangan lupa, waktu Paus Yohanes Paulus II menjadi paus, di negaranya Polandia kan sedang komunis tinggi dan perang terus. Tapi Paus Yohanes Paulus II terus berdoa rosario, kemudian kan runtuh itu komunisme di Polandia. Dan ada banyak contoh di mana orang yang sangat peduli dengan perdamaian dunia adalah Bunda Maria. Tidak ada tokoh lain. PBB pun hanya nama saja, Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengusung perdamaian. Yang ada tetap bicara perang. Jadi di dunia ini, manusia yang sangat fokus untuk mencintai perdamaian adalah Bunda Maria. Nah, ini yang kita mau pelajari. Apa saja yang dibuat oleh Bunda Maria sebagai tokoh perdamaian dunia, dan yang kepadanya kita belajar, dan bersama dia kita berjalan untuk mewujudkan perdamaian. Dulu, ada satu kata-kata Latin yang kalau orang mau damai itu bahasanya begini. Pak Remi pasti ingat, Mas ya? Ex-frater kan? Si vis pacem para bellum. Jika mau damai, siapkanlah perang. Itu kata-kata zaman dahulu. Karena memang kalau tidak ada perang, tidak perlu ada damai kan. Orang perang dulu baru ada damai. Tapi hari ini saya mau mengubah dengan mengatakan, bukan si vis pacem para bellum. Si vis pacem para Mariam. Jika mau damai, siapkan diri untuk berjalan bersama Bunda Maria. Karena Bunda Maria adalah tokoh perdamaian dunia. Bukan saja tokoh perdamaian Katolik, dia tokoh perdamaian dunia. Karena dia sangat peduli dengan dunia yang penuh peperangan dan ingin dunia itu damai, makanya dia menampakkan diri kepada beberapa penampakan, dan pesan paling penting, tolong doakan supaya peperangan di dunia ini berhenti. Sekarang ini perang lagi, itu karena kurang orang berdoa, kan? Berdoa rosario, seperti yang saya khotbahkan kemarin, kalau tidak salah ya, kemarin pagi. Karena bacaannya tentang orang Israel ketika diserang oleh bangsa Filistin, mereka kalang kabut. Lalu pergi cari tabut perjanjian untuk disimpan di kemah, supaya mereka menang peperangan melawan Filistin. Begitu bangsa Filistin tahu kalau mereka sudah bawa tabut perjanjian ke kemah, bangsa Filistin mulai ketar-ketir, takut kalah karena Tuhan sudah ada. Tapi ternyata Tuhan juga tidak mau bela mereka. Kenapa? Ya, kan tidak bisa tunggu kita butuh baru kita cari Tuhan, kan? Jadi jangan pada saat kita butuh, kita baru cari Tuhan. Tapi jadikan Tuhan sebagai kebutuhan hidup yang dicari setiap hari. Jadi ini penting. Jangan cari Tuhan pada saat kita butuh, tapi jadikan Tuhan sebagai kebutuhan yang dicari setiap hari. Kalau kita sudah bergaul mesra dengan Tuhan, tidak usah pikir kita mau apa. Sama dengan begini, kalau saya sudah dekat dengan Ibu Dice, contoh praktis ini. Mereka ini kan dekat karena apa? Selalu urus PSE, urus Legio. Kita rasa lebih dekat dari umat yang tunggu dia mau nikah anaknya baru dia ke gereja, kan? Kan beda. Jadi kalau orang kayak Ibu Dice ini minta sesuatu, tanpa mereka minta pun, saya duluan bilang, oke, jalankan. Karena saya sudah kenal. Tapi kalau orang umat yang baru sesekali muncul pada saat dia butuh, saya mulai berpikir, benar nggak kau ini? Jangan sampai pas kau butuh, baru kau ke gereja. Tidak mungkin saya langsung kasih. Berpikir dulu. Atau kalau tidak, pulang dulu, coba pikir lagi. Itulah kedalaman dan keintiman relasi. Kalau kita dekat dengan Tuhan setiap hari, hanya untuk ngobrol saja, tidak perlu minta sesuatu, Tuhan betul dekat dengan kita, kita tidak perlu minta apa yang perlu kita butuhkan. Nanti Tuhan lebih dahulu tahu, dia butuh ini. Langsung dia kasih. Nah, kayak kamu teman-teman Legio Maria, selama ini kan setiap hari Rabu berdoa, kalau di Mataram. Di Ampenan setiap hari apa? Rabu juga, Kamis. Yang penting setiap hari, setiap minggu kamu ada doa bersama. Legio juniornya, saya lihat anak-anak OMK itu, mereka berdoa hari apa kamu? Sabtu ya? Sabtu pagi. Itu kan rutin. Sehingga ketika kamu butuh cuaca yang bagus, kegiatan seperti ini, tidak perlu kamu doa setengah mati.
Karena Bunda Maria dan Tuhan sudah tahu bahwa kamu akan ada rekoleksi. Inilah buah dari kedekatanmu selama ini. Makanya Bapak Ibu, kalau menyimak khotbah yang kemarin dan kalau saya mau bisa sampaikan lagi, itu kan saya kasih judulnya apa? Doa pada saat kepepet dan kalang kabut, berpasrah atau memaksa. Nah, kita kalau kepepet dan kalang kabut, di situ pasti ada pemaksaan dalam doa. Paksa Tuhan supaya segera kasih. Tidak bisa lah. Si kusta, dia tidak paksa Tuhan waktu dia berdoa, tapi dia pasrah. Dalam Injil kemarin, dia bilang apa? Tuhan, kalau saja Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jadi, aku mohon, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Langsung Yesus merasa tergerak. Tergerak oleh belas kasih. Dia bilang, oke nak, saat ini juga, aku akan menyembuhkan engkau. Sama seperti ketika seorang penjahat yang disalibkan di bagian kanan Yesus, di Golgota, ketika dia sudah menegur temannya yang jahat, sudah jahat, masih juga jahat, dia bilang apa kepada Yesus? Tuhan, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai Raja. Yesus bilang apa? Sekarang ini juga engkau sudah berada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi intinya begini Bapak Ibu, kedekatan batin dan kedekatan pribadi dengan Tuhan dan Bunda Maria yang berlangsung setiap hari itu sangat penting dan tidak perlu takut kita mau butuh apa, mereka yang akan lebih dahulu meminta. Bunda Maria, orang paling peduli dengan orang yang bermasalah. Contoh, ketika hadir dalam pesta perkawinan di Kana, orang lain semua tidak pernah berpikir kalau akan kekurangan anggur, dan kalau pesta di Timur Tengah, kekurangan anggur itu sebuah tamparan bagi tuan pesta, karena simbol dari kesuksesan pesta itu kalau anggur tidak kurang. Nah, hadirin yang datang, undangan yang datang, sibuk minum. Mana mereka pikir, masih ada stok nggak? Bunda Maria yang tidak minum, malah berpikir tentang stok anggur kan? Begitu dia lihat anggur sudah mulai kurang, dia tidak tanya tuan pesta, kamu mau ditambahin anggur nggak? Tidak ada kan di kitab suci itu. Tapi dia langsung pergi bisik ke anaknya. Nah, mereka itu kehabisan anggur. Yesus bilang apa? Mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tapi karena Bunda Maria dekat dengan dia. Yesus dekat dengan Bunda Maria. Bagaimana tidak dekat, kan dia dikandung di rahim Bunda Maria. Tidak mungkin Yesus mau mempermalukan mamanya di depan umum. Maka walaupun Yesus dalam nada seperti menolak, mau apakah engkau daripadaku ibu saatku belum tiba? Yesus tidak tega untuk tidak melakukan. Dan Maria juga tidak bisa bilang, kok gitu sih nak? Kan malu saya nanti di sini. Tidak. Dia tetap percaya. Maka dia bilang kepada pelayan-pelayan pesta, nanti apa yang dia suruh, kamu lakukan saja. Lalu mereka isi tempayan itu penuh dengan air. Setelah itu Yesus datang, tinggal jama-jama, terjadilah mujizat pertama, air diubah menjadi anggur dalam pesta perkawinan di Kana. Jadi mujizat pertama Yesus lakukan karena permintaan Bunda Maria. Dalam hidup, mujizat akan selalu terjadi kalau kita dekat dengan Bunda Maria. Nanti Bunda Maria yang bantu. Seperti sekarang, kamu rekoleksi di musim hujan, yang beberapa saat ini hujan terus, kok sekarang cerah. Kenapa? Bunda Maria tahu kamu punya kebutuhan. Kamu sudah dekat dengan Bunda Maria. Seringkali saya bercerita di Mataram, saya juga termasuk orang yang sangat dekat dengan Bunda Maria selama menjadi imam. Makanya saya itu rela buat khusus kasula yang ada Bunda Marianya. Karena bantuan doa dan penyertaan Bunda Maria itu sangat kuat melekat untuk menyertai dan menguatkan saya. Dan itulah yang membuat saya setiap dimanapun paroki saya bertugas, sekarang saya akan berusaha untuk memulai kebiasaan prosesi dan misa kepada Bunda Maria pada tanggal 13. Saya waktu pergi ke Fatima, belum kita baca kitab suci ini ya, nanti dulu. Kan ada kitab sucinya di tengah-tengah cerita. Waktu saya ke Fatima tahun 2000 sebelum Covid itu, kami kan pergi prosesi di Gua Maria Fatima. Saya masih ingat, masih berteman baik di FB seorang sopir dari Portugal namanya Delphim. Dia ini punya masalah di dalam keluarga
yang dia cerita waktu itu dengan saya dalam perjalanan. Dan dia percaya, dan orang-orang di Portugal percaya, mujizat itu akan terjadi dalam diri mereka kalau mereka itu bisa ikut usung patung waktu prosesi di Fatima. Dia kan orang Portugal, tapi dia tidak pernah dapat kesempatan untuk itu. Lalu di perjalanan dia minta di tour guide-nya, bisa saya ikut pikul patung. Terus tour guide-nya bilang, itu sudah dibagi dari awal, tidak bisa lagi. Lalu dia pergi tanya ke saya, Padre, bisa saya ikut pikul patung? Itu sudah diatur sama mereka. Tapi begini, siap-siap saja. Siapa tahu ada yang pending, nanti kamu masuk. Oh iya. Nah, persis waktu kita punya giliran prosesi, memang ada yang tidak datang. Lalu dia yang ikut pikul itu patung. Dia senang setengah mati dan bahagia setengah mati. Bahagia malah setengah mati lagi. Kalau bahagia ini kan bahasa kita orang timur ya. Masa bahagia setengah mati, kan enak bahagia ini. Dia bahagia sekali juga, cuma sekali saja. Pokoknya dia merasa bahagia. Ini gaya kita orang timur tuh bikin banyak rusak bahasa. Tapi orang Jawa juga jauh lebih banyak merusak bahasa, suster. Masih baik orang timur. Dia sangat bahagia. Bahagia yang tidak bisa diungkapkan, kecuali diungkapkan dengan Magnificat Maria yang kita dengar dalam Injil. Biar masuk di Injil saja ya. Jadi ada rasa bahagia yang tinggi kalau hati kita damai. Maka kalau bicara tentang perdamaian, sebenarnya pertanyaan utamanya, damai itu apa sih? Itu paling penting. Kita ngomong damai-damai, perdamaian, keluarga yang damai, hidup yang damai. Tahu itu, damai itu apa? Suster, damai itu apa? Semua orang mau damai dan bilang damai itu indah. Tapi damai itu apa? Persisnya seperti apa itu rasa di dalam diri? Itu dulu pertanyaan pertama. Damai itu rasa apa? Tenang, bahagia, apalagi susah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Yang pasti, kalau mau bicara damai, damai itu sebuah perasaan yang hanya bisa diungkapkan dengan ketika kita tampak enjoy, shining brightly, glowing, murah senyum, kita bisa pastikan orang itu hatinya sedang damai. Tapi kalau hati kalang kabut juga akan terjelma dalam ekspresi muka murung, cemberut, muram, pokoknya muka iblis. Maka kita tidak bisa menyembunyikan hati kita sedang damai atau tidak. Tapi kita mau lihat, Bunda Maria pernah mengalami hati yang damai, dan hati yang damai itu dia ekspresikan dengan sebuah pujian yang bernama Pujian Maria. Itu yang kita dengar dulu. Bagaimana Bunda Maria mengekspresikan hati yang damai? Kurang lebih seperti begini. Mari kita mendengarkan kitab suci. Oh ya, bicara kitab suci ini kitab suci saya sejak saya seminari menengah, masih awet ya. Kemana-mana saya pergi beri rekoleksi dan pergi beri retret, ini saja kitab suci yang saya bawa. Saya tidak hafal isinya, tapi saya rasa tenang dan damai saja kalau saya pergi beri rekoleksi dan retret, saya bawa kitab suci yang ini. Bukan kitab suci lain, yang ini. Kenapa? Karena ini dulu waktu seminari menengah, setiap hari dibuka untuk buat bacaan rohani. Kami di seminari menengah itu setiap hari baca kitab suci, tulis renungan yang namanya bacaan rohani. Sehingga walaupun saya tidak hafal, tapi saya merasa ini bagian dari perjuangan dan perjalanan untuk menjadi imam. Waktu IED Sanggau pertama, IED pertama Indonesia dulu saya bawa juga sampai di hutan-hutan di Kalimantan tahun 2012. Oke, ini dia. Mari kita mendengarkan dulu sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas.
ketika Maria sudah mengunjungi Elizabeth, ia merasa bahagia setelah Elizabeth mengatakan, sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, jiwaku memuliakan Tuhan, kuasanya. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang angkuh hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke, suster dan Bapak Ibu, nanti kalau panitia, kalau waktunya sudah pas, bilang saja sudah waktunya. Karena saya bicara sembarang saja ini. Tadi malam saya tanya Ibu Dice, apakah ada bawa LCD? Dia berpikir, oh bawa Romo, langsung saya membaca, ini pasti belum siap, biar sudah. Karena dulu waktu weekend MA juga kita pakai LCD di sini agak susah kalau angin-angin dan terang kayak gini. Yang langsung saja, biarkan Roh Kudus berbicara untuk kita. Oke, para suster dan Bapak Ibu, kembali ke cerita yang saya ceritakan sebelum kita dengar ini bacaan Magnificat Maria, nyanyian pujian Maria. Itu seorang sopir bernama Dalvim itu sangat-sangat bersukacita dan berbahagia setelah dia mendapat kesempatan mengusung patung di Fatima. Ini negaranya, ini buminya, ini tanahnya. Tapi dia tidak pernah mendapatkan kesempatan itu. Tapi begitu dia dapat, dia merasa sangat bahagia. Ada damai di dalam diri dan keluarganya. Dan kemudian dia selalu chat-chat dengan saya. Yang dia merasa beruntung bahwa, untung saya kasih tahu Romo. Untung saya minta di Romo. Saya bilang, itu juga bukan karena saya. Itu karena belas kasihan Tuhan dan Bunda Maria untukmu. Sebenarnya lebih pada imanmu yang menyelamatkanmu. Nah inilah kenapa tadi malam saya bilang ke Ibu Dice, risiko kamu pilih rekoleksi di luar saat musim hujan, siap terima kenyataan. Tapi yang ingin saya mau katakan, biarkan kita selamat karena iman kita. Bukan karena imam, sesekali karena imam. Ya. Tapi paling penting itu karena iman. Selalu saya bilang kepada orang-orang, ingat Yesus bilang imanmu yang menyelamatkanmu. Apapun yang terjadi dengan hidup sangat tergantung dan bergantung pada imanmu. Nah, kalau kita kembali kepada kebahagiaan yang dimiliki oleh Maria, nyanyian Magnificat Maria itu sebuah ungkapan hati mendalam yang menunjukkan bahwa hatinya sedang damai. Kalau kita bicara hati yang sedang damai, berarti ada saatnya di mana hati itu tidak damai. Ketika hati Maria sedang berdamai, merasakan kedamaian, dia mengungkapkan rasa damai itu dengan sebuah pujian. Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah juru selamatku. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa, karena perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Allah yang Maha Kuasa, kuduslah namanya. Nah, Bapak Ibu, kapan Maria tidak bahagia? Kapan Maria tidak berdamai? Dan kenapa saat ini ketika mendengar bacaan tadi, dia betul merasakan kedamaian? Pertama,
Jangan berpikir Maria itu damai-damai tok. Kita mulai dari sejarah di dalam kitab suci yang tercatat, nanti kita lihat juga ada cerita di luar kitab suci yang menunjukkan hidup Maria yang memang tidak perlu dicatat di dalam kitab suci tapi penting untuk kita maknai. Maka sekarang kita mau lihat damai di hati Maria dan di dalam keluarga dan hidup Maria. Pertama, waktu dia masih muda, dia belum nikah. Dia didatangi oleh malaikat Gabriel, memberikan kabar bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Maria berontak sebagai seorang gadis desa. Dia tidak mau terima. Itu kan ada kegalauan di hati. Galaunya begini, masa saya harus mengandungi anak, suami saja tidak ada. Nanti apa kata orang? Saya dihamilin dengan laki-laki yang tidak jelas. Ada sebuah pergolakan di dalam hati, dan itu terekspresi dari ketika dia ngomel dan bilang kepada malaikat, bagaimana hal itu bisa terjadi? Aku kan belum punya suami. Itu kan sebuah ekspresi bahwa dia menolak. Dan penolakan itu terjadi karena dia tidak merasa damai. Masa mengandungi anak, suami tidak jelas. Untuk seorang perempuan, gadis desa lagi, di desa. Kalau di kota mungkin masih baik, masih ini ya. Di kota kan, ya sudahlah. Kan namanya kota, pergaulannya bebas. Tapi di desa, tiba-tiba hamil. Kalau di kota banyak yang hamil itu biasa, kan kota. Tapi kalau di desa kan, berat. Siapa nanti? Satu kampung ngamuk dan ngomel. Maka dia tidak menemukan kedamaian di hatinya. Dia protes kepada malaikat. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Saya ini belum punya suami loh. Tapi malaikat bilang, tidak apa-apa Maria, tenang saja. Roh Kudus akan menaungi engkau. Engkau itu memperoleh kasih karunia di hadapan Allah. Engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Oke. Masalah pertama selesai. Tapi kita tidak bisa pastikan berdamai nggak hatinya waktu itu. Ketika dia sudah mendapat peneguhan dari malaikat. Mau tahu apa isi hati Maria waktu malaikat sudah bilang begitu? Mau tahu? Tidak usah tahu, nanti tanya Bunda Maria dalam doa saja. Mau tanya ke saya juga, saya belum pernah masuk di hatinya Bunda Maria. Kemudian persoalan berikut muncul. Dikasihlah Yusuf. Yusuf ini sebenarnya bukan pacar. Dia itu teman main kecil tetangga rumah. Kalau kita ke Bethlehem itu mereka tetanggaan. Jadi teman main, teman kecil yang kemudian disuruh jadi suami. Ada proses pertunangannya. Di sana ada fotonya di sebuah gereja, pertunangan antara Maria dan Yusuf. Herannya, Yusuf mau. Orang sudah hamil baru dia mau. Tapi kan kita melihat sebuah kenyataan sebelumnya. Ketika Yusuf tahu dia sudah hamil, sebelum mereka bersetubuh, Yusuf kan mau menceraikan diam-diam kan? Pasti Maria juga tahu kalau Yusuf itu tidak mau terima kenyataan itu. Dia tahu. Tapi kan tidak perlu dicatat di kitab suci kan? Kan kitab suci bilang tidak semua hal itu dicatat. Kalau catat dunia ini terlalu penuh. Nanti lihat di bagian akhir kitab suci ada tulis begitu. Tidak semua ditulis. Makanya dulu saya bilang Yesus kentut, Yesus kencing, Yesus tai, Yesus pakai apa tidak perlu dicatat di kitab suci. Tapi sekarang umat kan harus tahu semua. Romo pakai celana apa itu. Tidak penting. Penting itu dengar khotbahnya. Penting itu terima sakramennya. Yang lain dia pakai apa, tidak penting dia pakai sendiri toh. Tidak perlu dicari tahu. Tapi itu yang dilihat. Sebenarnya tidak penting. Keselamatan yang lebih penting. Tapi itulah selera kita. Nah, kemudian Yusuf mau menceraikan Maria, itu sebuah persoalan juga yang membuat hati Maria tidak damai. Tapi bagaimana dia mengatasi persoalan itu dan menghadapi persoalan itu? Lagi-lagi, dia kan sudah punya prinsip, fiat voluntas tua. Aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Kalau itu kehendak Tuhan, sudah Yusuf kau pergi saja. Tapi kan Tuhan tidak mungkin bohong, kan? Tuhan sudah mempercayakan Maria, dan ada satu kata kunci. Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ini saja yang penting dipegang. Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Tidak mungkin Tuhan tidak mau rubah
perasaan Yusuf. Dan memang terjadi, Tuhan mengubah perasaan Yusuf. Lewat malaikat, Tuhan mengirim berita, Yusuf, jangan kau ceraikan Maria, sebab anak yang di dalam rahimnya itu adalah anak Allah. Tidak jadi. Jadi, kemarin juga saya pergi jalan kan, jogging. Frater dan Om Oden mereka sama Pak Clemens mereka lagi duduk di Satpam. Kan hujan dan angin kemarin. Lalu saya pergi. Bilang, Romo, hujan angin itu. Apa ini? Ada angin besar lagi. Saya bilang gini, ya sudah saya jalan saja. Kan kalau Tuhan masih butuh imam, nanti dia jaga saya. Kalau Tuhan sudah tidak butuh imam, saya nanti pohon jatuh biar saya kena. Artinya begini, Bapak Ibu, Tuhan itu berkenan kepada kita semua. Kita punya kasih karunia di hadapan Allah. Semua manusia yang diciptakan itu diciptakan karena kasih. Dan kita punya karunia istimewa setiap kali kita diciptakan sebagai manusia berbentuk apapun. Yang jadi masalah, kita tidak percaya, tidak konsisten, dan kita tidak komitmen dengan apa yang Tuhan telah katakan kepada kita. Tuhan itu sayang kita semua. Yang jadi masalah, kita seperti melemparkan dan menjauhkan diri dari Tuhan, seolah-olah hidup itu adalah kehebatan dan kesuksesan kita. Tidak perlu butuh Tuhan lagi. Kemarin itu saya bertanya begini ke Frater dan Trino. Ketika Presiden Donald Trump ambil itu Presiden Venezuela, ketika dia mau perang ke sana kemari, pertanyaannya, kira-kira Tuhan lihat nggak yang gini-gini ya? Dan Tuhan ada di mana? Bapak Ibu, pernah kita bertanya sampai ke sana? Padahal waktu Donald Trump ini menjadi presiden di periode kedua, dia mau mentuhankan Amerika kan? Kan dia kan protestannya kuat itu. Sampai ciptakan lagu Tuhan Yesus. Sekarang dia suka perang-perang. Ini Tuhan yang mana dia punya ini? Kalau kita mau tanya. Semua mau diperangin. Apakah Tuhan suka perang? Nah ini yang jadi masalah. Kita itu membelot hati dari Tuhan, tidak setia dan tidak taat kepada Tuhan. Itu yang membuat rahmat itu tercabut dan jauh. Kita semua dirahmati Tuhan. Tidak ada yang tidak dirahmati. Tapi karena kita tidak lagi membuka hati kepada Tuhan, menutup hati kepada Tuhan, membuka hati pada kekuatan lain, atau membelot hati kita, itulah Tuhan tercabut dari dalam diri dan hidup kita. Rahmat kemudian ikut tercabut. Makanya, ketaatan iman itu penting kalau mau hidup itu penuh rahmat. Dan inilah yang dimiliki oleh Bunda Maria. Ketaatan iman. Dia taat kepada suara Tuhan. Dan karena itu dia menyerahkan seluruh dirinya kepada rencana dan kehendak Allah dengan prinsip, aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Titik. Itu saja yang dia pegang. Sehingga begitu Yusuf mau ceraikan dia, ya kan Tuhan kalau mau Yusuf pergi silakan. Tapi kan Tuhan yang berjanji, kalau saya ini penuh rahmat. Kalau Yusuf pergi kan bohong, berarti Tuhan bilang, saya ini penuh rahmat dan berkenan di hati Tuhan. Akhirnya ya, Tuhan tidak jadi membiarkan Yusuf pergi. Kemudian hal yang lain. Orang tidak pernah berpikir waktu Maria harus mengandung dan melahirkan Yesus di Bethlehem, dan orang tidak kasih rumah, harus melahirkan di kandang. Ibu-ibu, sebagai perempuan, kamu rasa bagaimana kalau begitu? Anak tuh loh, ini masih baik nih yang kayak gini tempatnya. Di kandang harus dilahirkan. Seorang ibu, perasaan keperempuannya bagaimana? Hah? Ya itulah yang dialami oleh Bunda Maria pada waktu itu. Sudah harus melahirkan, bergulat dengan perasaan macam tidak ada harganya saya sebagai seorang ibu. Padahal ini anak Tuhan loh dibilang. Bagaimana Tuhan ini? Pasti ada pergulatan itu. Tapi lagi-lagi, kenapa dia tenang menghadapi semuanya itu? Kembali ke prinsip moto hidup. Aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Kemudian masalah lagi terjadi. Ketika Yesus sudah dilahirkan, ada ancaman pembunuhan Herodes. Harus menyelamatkan Yesus. Dan yang menariknya, yang lebih getol dan lebih cekatan untuk menyelamatkan Yesus dan Bunda Maria adalah Yosef yang pernah mau menceraikan Bunda Maria. Coba kita bayangkan, kenapa bisa terjadi? Padahal dia hanya mengasuh, dia tidak nikmati apa-apa loh dari Bunda Maria. Tapi dia mau setia
untuk menyelamatkan Yesus dan dilarikan ke Mesir. Bapak Ibu, kami waktu pergi ke Tanah Suci, butuh berapa hari itu perjalanan dari Israel ke Mesir. 1 hari berapa jam gitu. Karena ada orang pakai pesawat. Jauh. Waktu itu mereka jalan kaki melarikan Yesus. Coba. Tapi bagaimana Maria tetap menemukan kedamaian di tengah situasi dan pergolakan seperti itu? Setelah itu bawa kembali Yesus sampai di Nazaret. Yesus harus dibawa ke bait Allah, dan dalam Injil kemarin kah? Injil waktu kita prosesi Bunda Maria tanggal 13 itu, Maria dipersembahkan ke bait Allah di usia 12 tahun. Lagi-lagi ada masalah di situ. Ketika Maria dan Yusuf sudah kembali berjalan berhari-hari, Yesus lupa, harus balik lagi. Coba, Yusuf loh bapak pengasuh, bapak tiri lah istilahnya. Harus balik lagi temani Maria. Dan begitu sudah ketemu, mereka bilang, nah, aku dan bapakmu loh setengah mati cari kamu. Lalu dengan santainya dia bilang apa? Tidakkah kamu tahu bahwa saya harus berada di rumah bapakku? Coba, perasaan Yusuf waktu itu sebagai bapak bagaimana? Coba, sakit. Ini anak, ini sudah baik saya jaga. Bukan aku lagi bapaknya dia akui sekarang. Bunda Maria, bagaimana perasaan dia? Ngapain kamu cari saya? Tidakkah kamu tahu saya ada berada di rumah bapakku? Sudah bolak-balik jalan, belum lagi lapar, mungkin tidak bawa air, tidak bawa snack seperti kita. Tapi kalau di cerita itu, apa yang dibuat oleh Maria? Ia menyimpan semua persoalan itu dalam hati. Kenapa hati Maria kuat dan tetap damai? Ada yang tahu jawabannya. Ada banyak persoalan yang menggerogoti hati dan menggerogoti keluarga dan hidup kita. Banyak sekali. Makanya peperangan yang paling besar itu bukan peperangan Amerika menyerang Iran. Bukan. Peperangan di dalam hati antara perasaan. Nah, kenapa Maria adem-adem saja? Tampaknya adem-adem saja. Kenapa? Hah? Karena? Iya. Pasrah pada Tuhan. Lagi-lagi kembali ke moto. Dia akan moto, aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Jadi itu saja. Dia percaya pada itu, percaya pada janji Tuhan bahwa engkau itu orang yang terberkati. Jadi ingat kata-kata malaikat, Maria, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ini kata kunci. Apapun persoalan, tetap dia dapat kasih karunia di hadapan Allah. Kita punya persoalan apapun, kita punya kasih karunia di hadapan Allah. Tidak mungkin Tuhan lahirkan suster kalau Tuhan tidak cinta pada suster. Tuhan tidak mungkin lahirkan saya kalau Tuhan tidak cinta pada saya. Semua diciptakan karena kasih. Yang jadi masalah, setelah dikasih anak, lupa Tuhannya. Itu yang kemudian membuat kita susah damai. Lupa Tuhannya. Apalagi kalau orang tuanya mampu sedikit, sudah. Anak dikasih ke mall, dikasih ini itu, tidak pernah dikasih ke gereja. Mati kan. Hasilnya apa? Keluarga juga walaupun mewah dan kaya tetap bertengkar terus. Saya menemukan banyak cerita di balik keluarga yang sukses secara ekonomi dan sejahtera, ternyata banyak anak yang terlantar karena seringkali melihat orang tuanya bertengkar. Padahal sudah kaya loh, tapi hobi bertengkar. Kenapa? Ya karena itu. Karena menggantungkan hidup pada harta dan kekayaan, bukan pada Tuhan. Maria dan Yusuf ini kalau kita lihat kekayaannya tidak ada. Tidak ada kekayaan, tapi bisa menghasilkan anak sehebat Yesus. Makanya dulu, waktu Natal kan ada hubungannya dengan tema Natal. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, karena setiap anak punya rahmat. Setiap anak punya rahmat. Ketika Tuhan kasih, ada rahmat di dalam diri setiap anak sebagai keselamatan. Yang membuat anak tidak menjadi rahmat ketika orang tua lalu menganggap anak itu adalah buah dari perjuangannya, bukan pemberian Allah. Makanya Bapak Ibu tetap menyadari anak itu anugerah Allah. Kita cuma alat di tangan Tuhan untuk memelihara anak itu. Biarkan dia bertumbuh dan berkembang dalam dekapan kasih Tuhan seperti Yesus. Maria dan Yusuf ketika Yesus bilang, ngapain kamu cari aku? Karena mereka sudah paham, ini kan anak Allah. Ya wajar kalau dia omong begitu.
Kan sudah dari awal dibilang sama malaikat, ini anak Allah dititipkan lewat rahimmu. Dan Yusuf, kau harus asuh anak itu, karena kau dipercayakan Allah. Maka kalau Yesus kemudian mengatakan, mengapa kamu mencari saya? Tidakkah kamu tahu bahwa saya berada di rumah Bapakku? Ya karena memang mereka tahu, dia anak Allah. Tidak stres mereka. Nah, cerita tentang Bunda Maria di dalam kitab suci rasanya berakhir di cerita tentang Maria dan Yusuf mempersembahkan Yesus di bait Allah. Setelah itu tidak ada lagi di kitab suci cerita tentang Maria kan? Coba cek, masih ada? Tidak ada. Baru ada lagi cerita tentang Maria ketika dia diturunkan dari salib di Injil Yohanes. Baru ada lagi. Pertanyaannya, setelah Yesus berumur 12 tahun, sampai dia mati di Kalvari, dia hidup di mana? Ini Bapak Ibu, yang tidak pernah kita refleksikan dan kita renungkan. Berarti setelah 12 tahun, Yesus hidup kan umur 30 tahun baru dia berkiprah, dibaptis di Sungai Yordan, lalu menjalankan tugas. Jadi kan 3 tahun itu sampai mati di Golgota. Visi dan misinya Yesus itu 3 tahun. Dari 30 sampai 33. Nah, dari 12 tahun, 13 sampai 30 berarti ada di dalam keluarga Maria dan Yusuf. Pertanyaannya, buat apa saja Yesus di umur itu? Tidak perlu kita cari tahu juga ya. Atau mau tahu? Tidak usahlah kamu tahu semua. Supaya suruh anakmu jadi Romo kan baru tahu nanti. Biar belajar semua yang itu. Jadi intinya begini. Maria baru muncul kembali ketika dia menerima Yesus yang diturunkan dari salib. Dan ada kata-kata menarik dari Yesus di salib sebelum menyerahkan Maria. Yaitu apa? Dia bilang begini kepada Yohanes murid yang dikasih Yesus. Inilah ibumu. Dan bilang kepada Bunda Maria, ibu, inilah anakmu. Apa artinya kata-kata itu? Pertama, Yohanes adalah murid yang dikasih Yesus, yang dekat dengan Yesus. Wakil dari para rasul dan para murid. Wakil dari gereja untuk mengatakan bahwa Bunda Maria diberikan Yesus kepada gereja. Dan gereja diberikan kepada Bunda Maria. Itulah kenapa gereja Katolik tidak pernah bisa terlepas dari dan melepaskan Bunda Maria. Karena secara biblis sudah jelas kata-kata Yesus. Inilah ibumu, ibu, inilah anakmu. Saya tidak mengerti kenapa gereja lain tidak pernah memaknai ini. Ya, urusan mereka ya, bukan urusan kita. Jadi itu. Dan sebelum ke sana, ada sebuah cerita tentang Bunda Maria. Kan dalam perjalanan menuju Golgota, di perhentian keempat itu, mereka saling beradu pandang. Yesus berjumpa dengan ibunya. Tidak ada di kitab suci, tapi namanya itu gereja Katolik itu ada kitab suci, teologi, tradisi. Jadi tidak semua dicatat di kitab suci, tapi kemudian dalam perhentian jalan salib itu muncul. Dan yang paling penting, kira-kira Bapak Ibu dan ibu-ibu terutama membayangkan, kamu punya anak, disiksa tidak bersalah, dihukum dengan tidak bersalah, dan kamu menonton dia diperlakukan seperti itu oleh orang, rasanya bagaimana? Guru sekarang baru marah sedikit, anak kita sih sudah mulai ngamuk. Belum lagi orang tua suruh, kau lawan itu guru. Yang terakhir kan ada berita viral ya. Guru di mana itu dikeroyok sama muridnya. Kasihan yang jadi guru sekarang ya. Dikeroyok siswa sampai lari ke ruang guru. Tega amat. Tapi saya bilang begini kepada guru-guru ketika menyaksikan itu. Tidak perlu merasa berkecil hati ya. Yang paling penting begini, kamu tetap terima gaji pas. Ya kan? Murid mau hargai kamu, yang penting kamu sudah dihargai dengan uang. Kan kita jadi guru kan supaya terima gaji juga. Ya, yang penting negara bayar kita. Mau murid dengar, tidak dengar. Artinya begini Bapak Ibu. Kita orang tua juga kadang-kadang tidak tahu membatasi diri. Di mana dunia kita? Di rumah ya kita gurunya, di sekolah ya guru-gurunya. Kalau dulu kita diajarkan begitu. Cuman memang tergantung juga. Guru zaman now sama guru zaman dulu juga beda ya. Itu juga jadi masalah, tapi itu bukan urusan kita. Oh ya. Kau pimpin sudah. Angelus dulu. Saya jarang lihat anak muda yang pimpin Angelus kan. Jadi mumpung saya temukan yang begini, suruh saja dia.
pimpin Angelus supaya bisa menjadi inspirasi untuk yang lain. Terima kasih Romo. Mari kita berdoa Angelus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Maka ia pun mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Tuhan, karena kabar dari malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu telah menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat dan salibnya kami penuh kepada kebangkitan yang mulia, karena Kristus juga Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra. Terima kasih. Siapa nama? Saya Christopher. Oh, Christopher, tidak salah sih, kan anaknya Maria namanya Kristus. Jadi kalau Christopher yang pimpin doa, cocok itu pilihan Bunda Maria. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, waktunya lagi berapa menit? Lagi 30, berarti habis ini makan siang ya? Oke, lagi 30. Sekarang saya mau jelaskan dulu sedikit, apa artinya doa Angelus untuk damai dan kebahagiaan. Mau tahu? Supaya kita rajin doa Angelus. Bapak Ibu, doa Angelus itu penting untuk kita lakukan, karena Angelus adalah doa yang dibuat setiap 6 jam, untuk memastikan bahwa Tuhan selalu mengirim malaikat Gabriel untuk membuat kita bahagia di tengah kegalauan. Kan kita mulai dengan Maria diberi kabar oleh malaikat Gabriel. Kita kerja dari jam 6, anggap saja sampai jam 12. 6 jam itu sudah penat dan letih. Kadang-kadang keletihan dan kepenatan membuat kita susah bahagia dan tidak damai. Gerah terus kan? Tapi Tuhan selalu peduli dengan kita melalui Bunda Maria. Makanya setiap 6 jam, teng Angelus. Artinya apa? Jangan lupa bahagia. Karena kata pertama yang muncul, Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Maka pada saat kita berdoa itu, maka misalnya juga kita doa Angelus. Mamanya Revi juga didatangi malaikat Gabriel. Untuk jangan lupa bahagia. Dulu saya waktu tugas di Dompu, seringkali kan banyak teman-teman muslim yang datang main di gereja, main volley, karaoke, termasuk banci-banci waktu itu banyak juga pergi karaoke ke sana. Waktu itu banci-bancinya lengannya besar-besar, saya belum besar lengannya, sampai di Mataram baru besar. Nah, paling penting begini, kami setiap kali jam 6 biar pas main volley berhenti kita Angelus dulu, mereka mau, mereka ikut. Jadi kemana-mana saya pergi ketika jam 6, jam 12, jam 6, itu berdoa Angelus. Maksudnya, itu adalah saat di mana Tuhan menyapa kita melalui malaikat. Maka jangan berpikir kita itu hidup tanpa Tuhan dan Tuhan tidak peduli dengan hidup kita. Yang jadi masalah, bukan Tuhan yang tidak peduli dengan kita, tapi kita tidak peduli dengan Tuhan. Itu saja. Rahmat itu hilang dari dalam diri dan hidup kita, bukan karena Tuhan tidak peduli, tapi kita tidak peduli dengan Tuhan. Kadang-kadang kita nyanyi, Allah peduli, Allah mengerti persoalan. Tapi giliran ada persoalan, kita tidak pernah peduli kalau Tuhan peduli dengan kita. Jadi sebenarnya masalah damai itu bukan masalah di luar Bapak Ibu. Masalah di hati, di dalam diri. Mampu nggak kita selalu menghadirkan Tuhan di hati untuk kita menemukan damai? Itu saja. Kalau kita susah damai dan bahagia, doa saja doa Angelus. Kita akan diingatkan kembali bahwa Tuhan tidak pernah tidak peduli untuk kita bahagia dan berdamai. Jadi doakanlah Angelus. Satu kali di Sumbawa atau di negara, waktu itu kan ada yang biasa temani saya namanya Petrus. Dia
masih bujang. Jadi satu kali dia pergi di tempat orang meninggal, lalu di situ kan orang main kartu. Saya sudah biasakan dia untuk Angelus di pastoran. Begitu dia di tempat orang meninggal itu lihat orang main kartu, pas jam 12 malam. Lalu dia bilang, stop, kita Angelus dulu. Jadi orang yang pada main kartu, semua berhenti untuk Angelus. Baik juga. Tapi sebenarnya waktu Angelus itu cuma waktu jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore. Malam itu Tuhan dan Bunda Maria tidak butuh, kita perlu tidur. Jadi itu jam Angelus. Ingat ya, kita boleh galau dan gabut dan letih dan capek, tapi Tuhan selalu mengirim malaikat Gabriel untuk menyapa kita. Jangan lupa bahagia ketika kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan, itu juga kabar gembira untuk kita. Maka ia mengandung dari Roh Kudus. Ini kata kuncinya, supaya kita mengerti kita dikandungi oleh Roh Kudus juga. Roh Kudus yang menjiwai kita. Karena kalau mau damai dan menjadi agen kedamaian, harus pastikan Roh Kudus mengandungi kita. Karena damai itu kan buah dari Roh Kudus. Buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera. Maka kalau mau damai, tidak ada pilihan lain. Biarkan diri dan hati dikandungi oleh Roh Kudus. Kenapa Maria selalu berdamai walaupun banyak situasi galau? Karena dia sudah membuka hatinya, dikandungi oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang mengandungi Maria, jangan berpikir tentang Yesus saja. Bahwa kemudian secara badani dan tubuh, terlahirlah Yesus berbentuk manusia dari kandungan Maria. Tapi sejatinya, roh yang sudah melekat di dalam diri Maria tidak pernah hilang dari dirinya. Roh itu tetap menjiwai Bunda Maria. Dan kita Bapak Ibu, roh itu tetap melekat di dalam diri kita waktu kita dibaptis. Maria dice, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tidak hanya dengan air, ada lagi pengurapan roh. Itu tandanya roh dimeteraikan untuk tinggal di dalam diri kita yang lemah dan berdosa. Roh itu tidak pernah hilang, tidak ada expirednya, tidak ada dia punya periodenya sampai mati. Itulah kenapa Gereja Katolik dan kita kalau sudah dipermandikan tidak bisa permandian ulang. Karena roh tidak pernah ini. Makanya ada yang doyan sekali minta minyak suci sampai berkali-kali. Padahal sama saja rohnya. Pikirnya itu obat. Saya waktu tugas di negara ada kita punya koster. Dia bangga dia sudah mungkin 15 kali dia terima minyak suci. Jadi setiap kali dia rasa sakit dia minta minyak suci. Satu kali saya bilang begini, opa, ini bukan obat. Begitu habis minta lagi. Ini minyak suci, sekali diurapi dia akan berlaku selamanya. Yang penting percaya. Ini juga bukan minyak rambut, habis cuci sampo, pakai lagi. Tidak. Artinya begini, di hadapan Tuhan tidak ada batas waktu. Roh itu sekali termeteraikan, dia tidak akan hilang. Nah inilah juga Bapak Ibu, kalau imam ini sudah dimeteraikan, walaupun sudah keluar, tetap tidak bisa hilang dia punya martabat imamatnya. Karena meterai roh. Dan kita sudah dimeteraikan roh di ubun-ubun waktu dibaptis. Waktu krisma di dahi. Ada yang sudah terima sakramen perminyakan lengkap lagi di telapak tangan, telapak kaki. Kan penuh itu. Itu tidak bisa hilang lagi. Yang jadi masalah, kita selalu percaya perbaharui enggak. Bahwa saya percaya dengan roh yang bekerja. Saya sendiri setiap kali kemana saja memimpin misa, membawakan makalah atau materi, termasuk seperti sekarang, kan tidak ada waktu untuk siap. Memang saya tidak siap, tapi saya percaya bahwa Roh Kudus akan selalu bekerja pada waktu yang tepat. Yang paling penting, selalu buka hati dan pikiran kepada Roh Allah. Dan seperti yang saya khotbahkan beberapa hari lalu, paling penting Bapak Ibu, cas selalu hati dan pikiran kita diwiper dengan sabda Allah. Wiper dengan sabda Allah. Cuci hati, cuci pikiran, supaya ketika hati dan pikiran terang, mulut dan telinga juga akan otomatis terang dengan sendirinya. Cuci dengan sabda Allah. Makanya perlu itu dengar kitab suci. Nah sekarang kan setelah kita baca kitab suci tadi lebih mengalir lagi kan. Itu maksudnya. Jadi jangan lupa sekali dalam sehari itu baca itu teks misa. Apalagi kita Katolik ini punya kalender liturgi. Baca saja, tidak perlu mengerti. Kalau tidak mengerti dan kalau kamu mau tanya Romo, silakan. Tapi kalau tidak,
Baca saja. Nanti Tuhan sendiri yang akan memberikan kita pemahaman. Kan kitab suci ini kan pedoman dan pelita. Sabda yang menjelma menjadi manusia. Baca saja, dengar saja. Persoalan mengerti atau tidak mengerti tidak terlalu penting. Nah, itu tentang doa Angelus. Sekali lagi, penting dilakukan kalau mau selalu enjoy, bahagia, dan hidup dalam damai. Jangan lupa doa Angelus. Karena itu adalah saat di mana Tuhan datang menyapa kita melalui malaikat Gabriel. Untuk kita disadarkan, kita sudah diurapi oleh roh lewat sakramen baptis, lewat sakramen krisma, lewat sakramen perminyakan, juga semua sakramen di dalam gereja. Jadi Angelus ya, jangan lupa. Apalagi orang Legio Maria, kalau sampai tidak Angelus itu bohong. Nah, kita kembali ke tema tadi. Bagaimana menciptakan damai dalam diri, keluarga, dan hidup, dan bagaimana kita menjadi agen pembawa damai seperti tema ini. Kita mau bangkit dan bergerak bersama Bunda Maria untuk melayani Tuhan melalui sesama, mewujudkan perdamaian. Artinya, kita mau jadikan Maria sebagai role model, benchmarking, prototype, atau contoh untuk kita hidup dalam damai dan membawa damai. Tadi saya sudah bilang, bagaimana Maria menghadapi gejolak batin, pergulatan, kegalauan, persoalan hidup tetap dengan hati yang damai. Mulai dari dia mengandungi Yesus, mulai dari dia mau diceraikan Yusuf, mulai dia harus melahirkan Yesus di kandang yang kotor, dilarikan ke Mesir, dilukai di bait Allah, tapi dia adem-adem saja. Apa yang membuat Maria tetap damai menghadapi kenyataan dan persoalan hidup? Karena dia selalu taruh Tuhan di hatinya. Dan dia selalu percaya pada prinsip, aku adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maka kalau mau damai, pastikan hatimu selalu terbuka kepada Tuhan. Saya beruntung pernah tugas di Bali. Di Bali, baru saya mengerti ketika setelah selesai berbicara, orang-orang Bali selalu bilang apa? Om, Santi, 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 Om. Pertamanya Om Swastiastu. Artinya apa? Mengakhiri sebuah pembicaraan atau sebuah event dengan berdamai dengan yang di atas, berdamai dengan sesama dan alam, berdamai dengan diri sendiri. Itulah arti dari Om, Santi, 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 Om. Nah, bagaimana supaya kita berdamai dalam hidup dan menjadi simbol kedamaian dalam hidup? Prinsipnya satu, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan alam dan dunia sekitar dan sesama, lalu berdamai dengan diri sendiri. Ini yang paling susah. Ingat, nomor satu Tuhan, nomor dua alam, nomor tiga diri sendiri. Jadi alam dan sesama satu paket. Nah, saya punya beberapa pengalaman hidup terkait dengan bagaimana ketika masuk di tempat yang baru, kita rasa damai-damai saja. Saya pertama setelah jadi imam, sebelum jadi imam dulu, ditempatkan di Donggo sebagai diakon selama 6 bulan. Dan saya lalu menjadi orang pertama diakon di Kuskupan ini yang bertugas di Donggo. Donggo pada zaman saya beda dengan Donggo pada zaman sekarang. Zaman itu kami masih punya kenyataan rumah panggung, di bawahnya tempat untuk piara kambing, kuda, dan peras susu kuda zaman itu. Otomatis kalau kita makan, kita akan berjumpa dengan aroma menu-menu kotoran-kotoran kambing, kotoran kuda, dan perasan susu kuda. Zaman itu 2006. Saya sebagai orang yang baru ditabiskan dengan baru tamat filsafat teologi dengan gaya muda dan semangat muda, merasa bahwa ke Donggo itu sebuah pelemparan. Udik lagi kan, susah air. Maka bagaimana saya bisa menerima kenyataan bahwa saya harus tetap enjoy di sana? Lalu saya membaca sebuah buku berjudul The Alchemist. Itu seorang pengembara, seorang anak pengembara yang dia punya tugas itu mengembalakan ternaknya setiap saat dari tempat ke tempat yang berbeda dan baru. Nah, bagaimana supaya dia bisa berdamai dengan tempat baru? Dia memakai sebuah falsafah dan moto yang dia tanamkan dalam dirinya. Kemanapun saya pergi dan berada, saya yakin alam raya ini akan selalu bersatu padu membantu mewujudkan apa yang saya impikan. Nah, saya pegang betul itu falsafah, sehingga ketika di sana, saya coba melakukan itu. Dimanapun saya berada dan bertugas, pertama, alam raya ini selalu bersatu padu membantu mewujudkan apa yang saya impikan. Menyatu dengan alam. Itu kata kuncinya. Jadi nomor satu, menyatu dengan Tuhan. Nomor dua, menyatu dengan alam. Kita bisa bandingkan pertama, kenyataan itu dengan Yesus.
Yesus begitu lahir ke dunia, dia tidak mau lahir di rumah dan di rumah sakit. Karena apa? Dia harus menyatu dengan alam. Itulah kenapa dia lahir di kandang di Bethlehem, disaksikan oleh para gembala dan ternak. Karena dia mau menyatu dengan alam. Kita pikir itu penghinaan, tapi itu kemuliaan. Karena dia kan lahir sebagai raja alam semesta, berarti harus di pangkuan alam. Dan dia mati pun kembali ke pangkuan alam lewat penguburan. Padahal dia Tuhan. Kalau dia Tuhan, ngapain? Tapi dia mau menunjukkan hidup kalau mau damai, bersatu dengan Bapa, bersatu dengan alam. Juga kalau kita sudah bersatu dengan alam, otomatis sesama itu gampang untuk kita akur. Nah, ketika Yesus mengalami persoalan, diperdebatkan oleh ahli Taurat, kan mereka bawa satu orang perempuan yang kedapatan berbuat zina, kan? Lalu ahli Taurat bilang begini, Yesus, ini perempuan ini ketangkap basah. Dia berzina. Menurut hukum muka, perempuan seperti ini dilempari dengan batu. Yesus kan bingung, dia tidak tahu masalah. Tapi dia bukan tidak tahu mencari solusi dengan mengabdi kepada kebenaran. Nah, di dalam cerita itu, apa yang Yesus buat? Dia menunduk dan menulis ke tanah. Kenapa? Dia mau bertanya kepada alam, karena alam tidak pernah berdusta. Dan alam bisa akan membantu psikologi mereka yang membawa perempuan itu. Dan setelah Yesus menunduk ke tanah dan menulis, dia bilang apa? Siapa di antara kamu yang merasa tidak berdosa, hendaklah dia menjadi yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Kenapa? Setelah Yesus tanya ke alam, alam itu bilang, itu laki-laki yang berzina dengan dia itu. Makanya dia pancing, kalau kamu merasa tidak bersalah, coba lempar. Kan tidak ada yang berani lempar, karena mereka tahu, mereka itu. Bagaimana Yesus tahu? Dia tanya ke alam. Jadi itulah Yesus kalau mau damai, bersatu dengan Bapa, bersatu dengan alam, bersatu dengan diri sendiri. Nah, contoh lain, Paus Yohanes Paulus II, waktu datang ke Indonesia tahun berapa ya? 1989 ke berapa itu, Suster? Nah, sebelum dia datang kan diancam penembakan di Indonesia kan? Nah, waktu itu dia tetap datang. Dan setelah pesawat mendarat di Indonesia, apa yang dilakukan oleh Paus pertama? Dia cium bumi Indonesia. Dia menyatu dulu dengan bumi. Makanya dia selamat. Ini sebagian dari contoh. Kalau kemudian Paus Fransiskus juga sangat menyatu dan menyapa alam dengan ensiklik Laudato Si, itu karena dia tahu. Dan saya rasa beberapa hari terakhir ini, Paus Leo ke-14 juga mencanangkan hari khusus untuk Fransiskus Assisi ya. Dia ada beberapa hari khusus. Supaya kita menyatu dengan alam. Jadi intinya begini, kalau mau damai, kalau dulu, civis pacem parabellum. Kalau mau damai, siapkan perang. Untuk kita, kalau mau diri, keluarga dan hidupmu damai, berjalanlah bersama Bunda Maria. Civis pacem para Mariam. Kalau mau damai, siapkan dan berjalan bersama Bunda Maria. Jadi itulah mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan, karena akhirnya kita menyimpulkan Bunda Maria punya banyak persoalan dan perkara dalam hidup, tapi hatinya tetap damai, yang terpercik dalam Magnificat Maria. Dan orang yang sangat peduli dengan perdamaian Maria, perdamaian dunia, bukan PBB, tapi Bunda Maria. Karena beberapa kali dia menampakkan diri, entah kepada Santa Lucia di Lourdes, entah kepada 3 bocah di Fatima, dan di penampakan-penampakan manapun, Maria selalu berpesan agar jangan berhenti berdoa untuk perdamaian dunia. Maka hari ini ketika kamu rekoleksi dengan tema ini, relevan dan aktual, karena dunia lagi tidak sedang damai. Ada peperangan internasional, di ambang perang dunia ketiga, ada banyak peperangan di dalam keluarga, ada banyak peperangan perasaan di dalam diri kita masing-masing. Mungkin terakhir saya kasih contoh peperangan keluarganya begini. Dunianya kan sudah tadi. Mungkin ada yang baca berita tentang Prada Luki kan? Kan lagi viral. Yang terakhir, ketika bapaknya Prada Luki memperjuangkan keadilan untuk nasib anaknya, tiba-tiba istrinya lagi mengajukan laporan bahwa suaminya selingkuh.
Coba bayangkan, peperangan dalam keluarga. Siapa yang bikin perang? Bukan Tuhan, itu iblis. Iblis yang suka perang. Coba bayangkan, suami lagi berjuang untuk keadilan bagi anak, tiba-tiba istri datang lapor, suami saya selingkuh, kan lucu. Lalu suaminya bilang, istri saya juga selingkuh, kau itu kan bermain dengan bapak dari keponakanmu. Nah, banyaklah. Artinya begini, kata orang, dia mungkin sudah disogok dengan uang, supaya suaminya tidak fokus urus ini perkara, lalu dia bikin suatu perkara baru. Bapak Ibu, kapan solusi akan terjadi kalau kita biarkan hati dan keluarga dituntun oleh iblis? Selalu saya bilang, Tuhan tidak suka perang. Yang suka perang adalah iblis. Kalau kita tidak ada damai dalam diri dan keluarga, jangan persalahkan Tuhan. Toh, kadang-kadang kita ke gereja, salam damai. Kita sebelum terima tubuh Kristus, anak domba yang menghapus dosa dunia, kasihnilah kami. Anak domba yang menghapus dosa dunia, kasihnilah kami. Anak domba yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lalu kita terima itu. Pulang, hati tetap tidak damai. Keluarga tetap tidak damai. Terus untuk apa? Masalahnya bukan kesalahan Tuhan dan kesalahan sakramen, tapi hati kita tidak betul-betul tertuju dan terarah kepada Allah. Maka mari belajar dari Bunda Maria. Apapun persoalannya, tetap mengarahkan hati kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Raja Damai, sumber kedamaian, sumber kebahagiaan. Dengan tetap berprinsip, aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Sekian dan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati. Doa Bunda Maria selalu menyertai. Terima kasih Romo atas materi yang disampaikan. Sekarang sudah pada lapar belum? Ya. Sekali kok kedengeran dari belakang suara perutnya. Nah, sebelum kita untuk menyantap makan siang pada hari ini, kita akan menyantapnya dengan membaca doa dulu yang akan dipimpin oleh Pak Gabriel. Silakan. Ini malaikat Gabriel nih ya. Baik, Romo Suster Bapak Ibu, mari kita masuk dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Biarlah Tuhan Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, puji dan syukur atas segala perlindungan-Mu, pemeliharaanmu, kasih dan cinta-Mu yang bolehkan alami napas kehidupan yang Tuhan masih percayakan ke masing-masing. Limpahan berah kesehatan jiwa dan raga. Terima kasih banyak segala kebaikan Tuhan. Dan saat ini kami telah menerima materi dari Romo Eman, ya sungguh bagi kami, memotivasi kami untuk berbuat baik. Setidak-tidaknya kami harus berdamai dengan diri kami sendiri, baru kami boleh berdamai dengan sesama dan juga kepada Tuhan. Terima kasih banyak untuk materi yang Romo berikan pada hari ini. Kami terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena cuaca yang cukup bersahabat untuk kami. Kami mau terima kasih karena cuacanya cerah. Dan Tuhan, pada saat ini kami sudah lapar, mohon berkat rahmat-Mu untuk makan dan minuman yang akan kami santap. Berkati kami semua yang menyantap, berkati mereka yang belum menikmati berkat yang beri kepada kami. Dan sekali lagi Tuhan, mohon berkat-Mu melalui tangan yang diberkati. Tuhan bersamamu. Kita sekalian, makanan dan minuman yang akan kita nikmati, alam raya ini dan segala isinya, juga kelanjutan kegiatan dan acara kita pada hari ini senantiasa dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Mari Bapak Ibu dan teman-teman muda sekalian bisa langsung mengambil konsumsinya di belakang sana. Berbaris ya seperti tadi. Berbaris seperti awal registrasi tadi. Ya. Mari Bapak Ibu. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung dalam acara rekoleksi Mari. bersama Legio Maria pada hari ini dari teras apa ini? Pelataran. Hah? Pelataran
Pelataran Renggani, Lombok, NTB. Selamat melanjutkan aktivitas pada hari ini, Tuhan memberkati. Oke, los kericu. Menghadapikan pelakunya bagi sang putra Allah. Maria ini kau beriman. Oke, Iwa, untuk kelompok 2 dari Tante Helena, Pak Andrew, Tante Wiwi, Lagi. Tante Maria, Pak Reni, Tante Margareta, dan Tante Francisca, dan Tante Yovita, dan Tante Tini. Untuk kelompok 3, Tante Cecilia, Oke, Bos. Oke, kita ulang ya. Kelompok 1 atas nama Ibu Katarina, kelompok 2 nama kelompok 1 nama Ibu Katarina, Clara, Nela, Mada, Mei, nama Pak Bambang, Ibu Gabriel, Pak Gabriel, Kamu punya anak kah? nama Ibu Lina, Ibu Emilia, dan Ibu Leni. Ibu Leni follow kelompok 1. Panitia. Hai guys, ini live TikTok. Ini ibu-ibu Ini YouTube. Oh, YouTube. umur Lanjut kelompok 2 atas Sudah nama rindu punya anaknya. Ibu Helena. Bukan lain, sudah. Cuma kelihatan kepengen lagi. live TikTok. Terus di video. Mana nih? Iya. Iya. Terus di video. Terus di video. Ke kamar mandi ke rumah. Kelompok 2 atas nama Ibu Helena, Ibu Aradip. Bekalnya Romo itu bisa membuat Kita lanjutkan pembagian kelompoknya ibu-ibu yang lain. Kopi satu air. Apa ini? Sudah sampai di tempat rekoleksinya Legio Maria. Selamat datang, selamat bergabung. Yang mau bergabung nanti ikut live TikTok ya. Apa namanya ini? pelataran Renggani. Pelataran. Sudah kembalikan. Tak ada Romo. Duduk aja mendengarkan beroleh.